Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tija. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinamon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-63 ini didukung oleh para pemain Bambang K sebagai Kebo Mudarang, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Lukman Tambose sebagai Empu Tongbajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Haryoko sebagai Empu Renteng, Ediosa sebagai Lausisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Wenda sebagai Jaran Bangkal, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Dewi Sambi, adik seperguruan Empu Tongbajil, sangat geram melihat tingkah laku gadis aneh yang seenaknya. Dia benar-benar merasa terhina dan diremehkan. Karena itu, dia tidak lagi mengindahkan peringatan Empu Renteng, kawan karibnya sendiri. Gadis edan itu harus kuhajar. Dia rupanya belum kenal siapa Dewi Sambi. Tenang, Sambi. Tidak usah rusak-rusuh memperlihatkan hawa nafsu. Apa kau membela dia, Renteng? Apa muka dia itu? Sanak familimu? Sambi, bukan. Dia bukan apa-apaku. Tapi kita semua melihat bahwa gadis gendeng ini mempunyai tingkat kemampuan yang memenuhi syarat untuk memperebutkan kursi 4 besar, Sambi. Tidak, kalau dia menginginkan kursi 4 besar, dia harus mengalahkan aku lebih dulu. Nah, ini namanya melanggar aturan main yang telah kita sepakati bersama, Sambi. Jangan begitu. Kita ini kelompok pendekar, harus mau berbuat adil untuk teman-teman sendiri. Renteng, kalau kau belum juga pergi ke tepian sana, salam sendiri. Tunggu, Sambi. Kau mau apakan ke sini itu? Akan kukilas dengan aji lapak bisa. Wanita cantik tapi berwajah sangar yang bernama Dewi Sambi segera menarik kakinya 2 langkah ke samping. Kedua belah telapak tangannya digosok-gosokkan dan segumpal asap hitam mengepul mengeluarkan bau amis yang amat keras. Itulah aji telapak bisa. Ilmu pukulan ini sangat mengerikan. Siapapun yang terkena keberatan bisa terbakar tubuhnya, hangus bagaikan digigit 100 ekor ular berbisa. Jangan, Sambi, jangan gunakan telapak bisa. Renteng, kalau kau masih berdiri di situ, kaulah yang pertama kejadian sasaran pukulan telapak pisaku ini.
Kemudian setelah itu, dia, gadis sombong itu akan mendapat giliran berikutnya. Mengapa jadi begini, Sambi? Tahanlah dirimu barang sedikit, Sambi. Tidak, kalau kau menghalang-halangi niatku, maka berarti kau membela anak setan itu. Sambi, aku tidak membela siapapun. Aku berdiri di sini untuk mewakili kepentingan semuanya. Renteng! Jangan-jangan kau menjalin hubungan rahasia dengan gadis liar itu. Aku menjadi curiga. Jangan-jangan kalian berdua telah berkomplot. Sambi, kau jangan berkata sembarangan. Empu Renteng tidak mempunyai watak seperti itu. Sambi, agaknya kau menjadi bangga dan besar kepala karena aji pukulanmu telapak bisa. Nah, kalau tanganmu sudah terlalu gatal untuk menggunakan ilmu pukulan itu, janganlah menjadikan orang lain jadi korban. Aku, sahabatmu sendiri, Empu Renteng, mampu menahan telapak bisa. Kau menantang aku, Renteng. Kau membuatku tidak sabar, Dewi Sambi. Selama ini kita berteman baik. Tapi kata-katamu itu sungguh keji, Sambi. Kau bermaksud memfitnah aku di depan mereka, para pendekar, bahkan di depan tuanku Kepung Darang. Kalian ini sedang berbuat apa? Kalian ini sedang berbuat apa? Kakang Bajil telah melihat sendiri. Renteng telah memihak pada gadis liar itu, pada orang yang sama sekali belum kita kenal. Apakah kau mendapat kesan bahwa aku telah memihak pada gadis itu, Kakang Bajil? Kita memang belum mengenal dia. Ya, tapi belum tentu dia bermaksud buruk, Kakang. Dan belum tentu dia bermaksud baik pada Maka itu, kita jangan sampai lengah dan akhirnya menjadi tuan rumah yang kecolongan. Gadis Edan, siapa kau ini sebenarnya? Tebak saja sendiri. Siapa kira-kira aku ini, Tuan Bajil? Lancang sekali mulutmu. Ingin ku remas-remas mulutmu yang mungil seperti mulut seekor tikus itu. Kau harus mau mengatakan siapa namamu, dari mana asalmu, siapa gurumu, dan ilmu apa saja yang kau pelajari. Kalau kau ingin bergabung dengan kami. Siapa namaku? Dari mana asalku? Siapa guruku? Dan ilmu apa saja yang kupelajari? Aduh, rasanya aku tak dapat mengatakan semua itu. Kalau begitu kau datang kemari hanya untuk mengajar. Mungkin kau mata-mata, mungkin penyelundup, mungkin tukang kasak kusuk yang sengaja dikirim kelompok tertentu untuk mengacau rencana kami. Aku tidak mempunyai alasan untuk mengacau rencana kalian. Tapi aku juga tak bisa dipaksa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kuanggap tidak perlu. Kakang Bajil, ringkus saja gadis sinting itu. Kata-katanya semakin membuat kewibawaan kita merosot. Iya, benar Sambi, dia memang harus diringkus. Ayo tangkap dia. Kalau Renteng membela, kalian tangkap dua-duanya. Tunggu. Kepung Darang, Pati Kediri yang sejak tadi duduk dengan tenang di barisan depan, nampak berjalan tegap menuju tengah pelataran Candi Sorabana. Pedangnya yang besar bergelantungan ketika laki-laki perkasa itu melangkah ke arah Putong Bajil. Biarlah aku yang menyelesaikan perkara ini, Paman Bajil. Baik tuanku, silakan. Gadis cilik, sejak tadi ku perhatikan kau mempunyai tingkah laku dan penampilan serba aneh. Apakah hal ini kau lakukan untuk menutupi siapa dirimu yang sesungguhnya? Aku tidak menutupi siapa diriku. Aku hanya ingin melakukan hal-hal yang kuanggap perlu. Lalu kau mau apa datang kemari? Aku ingin bergabung dengan kelompok pendekar pendukung pemerintah Kediri. Mengapa kau ingin bergabung dengan kami? Apa alasanmu? Aku mempunyai alasan pribadi yang tidak bisa seluruhnya kukatakan pada siapapun. Tapi aku bisa menjelaskan barang sedikit. Supaya kalian tahu, aku ingin bergabung dengan kalian karena aku membenci pemerintahan Singasari. Aku benci para pejabat pemerintahan Singasari. Kalau mendapat kesempatan, aku akan membunuh mereka semuanya. Iya, akan kubunuh mereka dengan tanganku ini. Akan kubunuh mereka satu persatu. Mereka itu orang-orang yang sok berkuasa. Mereka banyak merugikan rakyat jelata. Mereka menindas dan berlaku sewenang-wenang. Dan mereka harus menanggung dosa-dosanya. Tapi aku tahu bahwa tidak mungkin aku bergerak sendiri. Aku membutuhkan teman. Itulah sebabnya aku mau bergabung dengan kalian. Tapi terserah, aku tidak memaksa. Kalau kalian keberatan, aku akan bertindak sendiri. Tunggu dulu. Baiklah, aku tahu kau menyimpan rasa dendam. Entah kepada siapa. Baiklah.
Kalau begitu, barangkali kita bisa kerjasama. Aku tidak ingin menjadi juara. Kemampuan yang kumiliki sekarang ini hanya akan kupergunakan untuk membalas rasa sakit di hatiku. Bagus. Pemerintah Singasari memang brengsek. Dan sekarang ini, kaki tangan Kertanegara masih banyak berkeliaran di mana-mana. Juga menantu Kertanegara, Sanggrama Wijaya, hidup dalam pelarian. Nah, pastilah mereka sakit hati dan ingin membalas dendam. Itulah tugas kita untuk membasmi mereka, supaya pemerintah Kediri menjadi bersih dari gangguan musuh-musuh bayangan. Jadi bagaimana? Aku diterima bergabung dalam kelompok kalian? Tentu kami terima dengan senang hati. Kami juga membutuhkan sekutu-sekutu yang tangguh, yang bertanggung jawab, yang berdiri di atas satu kepentingan. Ialah menumpas habis sisa-sisa kekuatan Singasari dari muka bumi ini. Nah, sekarang aku tidak pusing-pusing lagi mengenai kursi di 4 besar itu. Kaulah yang harus duduk sebagai orang keempat setelah Mutong Bajil, Dewi Sambi, dan Bu Renteng. Bagaimana pendapatmu, Paman Bajil? Kau setuju? Apa yang tuanku anggap baik dan tepat, tentu akan saya dukung sepenuhnya, tuanku. Bagus. Terima kasih atas pengertianmu. Kau Dewi Sambi, bagaimana pendapatmu? Pendapat saya sama dengan Kakang Bajil. Hanya saja, gadis itu harus belajar sedikit tata kesopanan, supaya tidak sering menimbulkan kesalahpahaman di antara teman sendiri. Dan kau, Bu Renteng, apakah kau keberatan? Sama sekali tidak, tuanku. Saya pikir gadis aneh ini bisa kita percaya kata-katanya. Dan bagaimana dengan yang lain? Apakah ada keberatan kalau gadis ini menduduki kursi 4 besar? Bagi yang tidak setuju, angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, tidak ada yang mengangkat tangannya. Berarti semua setuju. Nah, bagaimana aku harus memanggilmu anak manis? Tentulah kau mempunyai nama yang bagus. Katakanlah siapa namamu. Namaku Sakauni. Aku berasal dari desa Tanibala. Hanya itulah yang bisa kukatakan. Apakah cukup puas? Baru saja gadis aneh yang mengaku bernama Sakauni itu mengatukan dirinya mendadak jalan pangkal masuk. Ayo cepat jalannya. Ayo, kalian harus berlutut di depan tuanku ke Bumundar. Hai, siapa mereka yang kau bawa-bawa ini, Jaran Bangkal? Mereka kami tangkap ketika sedang mengintip jalannya pertandingan dari atas bukit itu, Kakang Bajil. Kurang ajar. Rupanya banyak tamu-tamu yang datang dengan maksud yang kurang baik, tuanku. Tenanglah, biar aku yang akan memeriksa mereka. Kalian sepertinya bukan penduduk asli daerah ini. Iya, benar. Kami berasal dari negeri yang jauh, ribuan pal dari pulau ini. Lalu apa maksud kedatangan kalian ke Tanah Java? Maaf, kami tak bisa mengatakannya, karena ini merupakan rahasia yang harus kami pegang teguh. Kalian orang suruhan, kalian mempunyai pimpinan. Tidak, kami tidak disuruh oleh siapapun. Kami datang ke negeri ini semata-mata hanya terbawa oleh nasib. Perahu yang kami tumpangi diserang badai dan kami terdampar di pantai Tuban. Mustahil kalian mengintip pertemuan kami kalau kalian tidak punya maksud tertentu. Aku dan istriku hanya sekedar mampir di tempat ini. Mana tujuan kalian yang semestinya? Maaf, kami tak bisa mengatakannya. Kami hanya ingin mencari suatu desa. Walaupun kami belum tahu pasti apa yang bisa kami lakukan di sana. Kami ini seperti kapas tertiup angin. Kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami tidak bermaksud mencari musuh. Kami ingin berteman dengan siapa saja. Iya, bangsa kami adalah bangsa yang cinta pada persahabatan. Cukup, kalian pikir aku percaya? Ayo prajurit, tangkap 2 orang asing itu. Tunggu, mengapa kami harus ditangkap? Iya, apa kesalahan kami? Kalian telah mengintip pertemuan penting di bulan purnama ini. Dan itu berarti kalian menyembunyikan maksud-maksud yang tidak baik. Bukankah suamiku sudah mengatakan bahwa kami tidak bermaksud buruk, kami tidak mencari musuh. Kedatangan kami di tempat ini tanpa tujuan apa-apa. Kami hanya sekedar singgah. Kalau kalian keberatan, baiklah, kami akan pergi. Kalian boleh pergi, tapi setelah kami tangkap dan periksa. Sudahlah, Paman Bajil. Jelas mereka mata-mata musuh. Ayo kepung mereka. Tangkap, ringkus dan ikat tangannya. Pendekar Laut dan Mesin terpaksa mengadakan perlawanan sengit ketika 12 orang prajurit maju serentak. Tapi perlawanan itu hampir tak banyak artinya karena jumlah lawan mereka cukup besar. Oh, cepat, ambil pedangmu. Kalau tidak, kita bisa mati konyol. Iya,
Baiklah. Kau jangan jauh dariku, Maisin. Baiklah, kalian memaksa kami untuk bertarung, dan aku tak bisa berbuat lain. Kami harus membela diri demi keselamatan kami. Selesai berkata, pendekar laut segera meraba gagang pedang naga puspa. Semua yang berdiri di tengah pelataran candi Soramana tertegun sesaat begitu melihat pedang naga puspa keluar dari warangkannya, dan mereka menatap pendekar laut yang berdiri tegak, sementara tangan kanannya erat menggenggam sebilah pedang besar yang bentuknya aneh. Hei, mengapa kalian diam dan tidak berkutik seperti jangkrik terpijak? Ayo, tangkap mereka! Bunuh saja kalau mau melawan! Pendekar laut menang, pedang naga puspa bergetar di tangannya, dan beberapa orang prajurit telah roboh bersimbah darah segar. Pertandingan menjadi hingga-hingga. Potongan senjata bertebaran di pelataran candi. Wajah kepemudaraan merah pada melihat prajurit-prajuritnya roboh seperti batang pisang gebang, seperti daun di pangkat ujung-ujung. Berhenti semuanya! Hai orang asing, kalau kalian terus melawan, berarti kalian menentang pemerintah Kediri. Sebenarnya kami tak menginginkan pertumpahan darah seperti ini. Tapi Tuan dan prajurit-prajurit Tuanlah yang memaksa kami. Jadi kalian tetap akan melawan. Kami tak mau ditangkap tanpa kesalahan. Kalau kalian tertangkap, kalian akan dihukum picis di tengah-tengah alun-alun Kediri. Tubuh kalian akan disayat-sayat dengan pisau dan dikucuri air garam. Kalian akhirnya pasti akan mati dengan penuh penderitaan dan kesakitan. Tapi kalau kalian mau menyerahkan diri secara baik-baik, barangkali pemerintah Kediri akan mempertimbangkan lagi. Barangkali kalian tidak akan dihukum picis. Kami tidak bersalah, Tuan. Karena itu kami tidak pantas dihukum. Kami bersedia mati demi membela kebenaran dan harga diri kami. Hai dengar, bukalah matamu lebar-lebar. Kalian sudah membunuh 8 orang prajurit Kediri, dan kesalahan seperti itu harus ditebus dengan nyawa. Kami terpaksa membunuh mereka. Tuan sendiri melihat bahwa kami terpaksa, bukan? Sebab kalau tidak, mereka lah yang akan membantai kami berdua di tempat ini. Kepemudaraan nampak sangat marah. Dia hampir saja mengangkat tangannya untuk memberi aba, tapi mendadak Butong Baju melompat ke depannya. Hop, maaf Tuan Kepemudaraan, agaknya 2 orang asing ini ingin pamer kepandaian dan keberanian. Biarlah saya yang menangkap mereka. Sami, coba lemparkan tongkat pencabut roh padaku. Baik, Kakang. Ini, terima. Hop. Tongkat pencabut roh adalah senjata andalan Butong Baju. Tongkat itu bentuknya melilit-lilit seperti seekor ular, dan bagian ujungnya dipasang logam yang menyerupai mata tongkat. Kini tongkat pencabut roh itu sudah tergenggam di tangan pemiliknya. Pencabut roh adalah senjata andalan kepunyaan Butong Baju. Tongkat itu bentuknya melilit-lilit seperti seekor ular, dan bagian ujungnya dipasang logam yang menyerupai mata domba. Sepintas lalu, tongkat itu mirip sepotong kayu jati hitam, tapi sebenarnya dia terbuat dari bahan logam pilihan. Entah sudah berapa puluh nyawa pendekar terbang di antara potongan logam perkasa itu. Barangkali hanya Butong Baju sendirilah yang tahu. Itu pun kalau dia sempat menghitungnya. Biarlah saya yang mengajar 2 orang asing itu, tuanku. Baiklah, tunjukkan kemahiranmu, Paman Bajil. Tapi maaf Tuan Kepemudaraan, barangkali kalau memang sulit untuk saya laksanakan, saya terpaksa membunuh mereka. Sebab saya melihat pendekar laki-lakinya menggunakan senjata yang berbahaya. Itu tidak menjadi soal. Kalau bisa memang sebaiknya kau tangkap hidup-hidup, supaya kita bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Tapi kalau hal itu sulit kau lakukan, baiklah, bunuh saja. Kalau memang mereka mempunyai kawan,
Hal ini bisa menjadi peringatan keras bagi kawan-kawannya itu. Baik, Tuan. Mari pendekar asing, mari kita mengadu kekuatan senjata. Kulihat kau memiliki senjata yang hebat, tapi tongkat pencabut roh ini pun jangan dipandang ringan. Sesungguhnya aku tidak menginginkan pertarungan ini. Hei, kau keliru. Aku tidak akan bertarung denganmu. Aku hendak menangkap kalian berdua untuk diserahkan pada pemerintah Kediri. Jangan salah paham pendekar asing. Baiklah, kami akan tetap pada pendirian kami. Kami tak sudi diperlakukan sewenang-wenang. Cukup, cepat suruh menjauh wanita di sebelahmu itu. Dan mari kita mulai. Minggirlah, kau Mesin. Aku terpaksa melawan orang ini. Agaknya dia sangat bernafsu menunjukkan kepandaiannya. Hati-hati loh, orang jebol itu kelihatannya berbahaya sekali. Iya, kalau sampai terdesak, aku akan memberikan isyarat untukmu. Ingat loh, kau tidak boleh bertarung lebih dari 2 jurus. Iya, aku ingat. Aku akan berusaha menyelesaikan pertarungan secepatnya. Lebih cepat, lebih baik, dan lebih aman. Ayo, tunggu apa lagi? Aku sudah tidak sabar. Pendekar Law nampak tenang, berdiri tegak menghadap ke arah pintu gerbang candi yang taram temaram oleh cahaya bulan. Tangan kanannya mulai bergerak meraba gagang pedang naga puspa yang sudah bersarang kembali dalam warangkanya dan Empu Tong Baji melompat selangkah ke belakang. Begitu melihat pedang naga puspa kembali keluar dari warangkanya, mulutnya terbuka keheranan. Senjata apa yang digunakan orang itu? Bentuknya aneh dan ukurannya besar sekali. Tadi kulihat senjata itu membabat habis pedang dan tombak prajurit-prajurit Kediri. Aku harus benar-benar waspada. Nah, aku sudah siap. Silakan Tuan mulai. Bagus, bagus. Tahanlah seranganku yang pertama. Hejit! Luar biasa pedang yang digenggam pendekar asing itu. Tanganku sampai bergetar kesemutan. Begitu tongkat pencabut roh membentur senjata aneh itu. Tapi aku tidak boleh ciut semangat karena ku lawan senjata aneh itu dengan tenaga dalam. Orang jebol itu namanya. Dia sedang mempersiapkan tenaga dalamnya untuk melawan pedang naga puspa ini. Nah, tahanlah seranganku ini orang asing. Iya, Tong Baji terus memburu pendekar Law dengan tusukan dan ayunan tongkat pencabut roh. Pendekar Law saja tak mempunyai kesempatan untuk membendung serangan-serangan gencar lawannya. Mendadak terasa sesuatu bergolak dalam tubuh pedang naga puspa. Dan sesuatu itu mengalir deras sekali melalui urat-urat telapak tangannya dan menyebar ke seluruh tubuh. Kau sudah mulai kesulitan oleh naga puspa. Kalau dia tidak segera menjadi pertarungan, celaka. kurang ajar. Orang itu memakai pedang iblis. Tongkat pencabut rohku sampai rengat di bagian ujungnya. Akan kubunuh orang itu. Akan kubunuh dengan aji segala geni. Sangri! Bawa tongkatku ini! Hai orang asing, jangan dulu kau keburu berbangga hati karena mempunyai senjata yang ampuh. Jangan sebut diriku Empu Tong Bajil kalau sampai aku tidak mampu membinasakan kalian. Empu Tong Baji mendengus keras sambil melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Kemudian kedua belah tangannya berputar 7 kali di atas kepalanya dan akhirnya berhenti bersigap di depan dadanya. Itulah pertanda pendekar lereng gunung Tengger itu mempersiapkan ilmunya yang bernama Aji Segala Geni. Ilmu itu terkenal dahsyat. Dalam lakon pewayangan ilmu ini dikenal dengan sebutan lebur seketi. Barang siapa sampai terkena pukulan Aji Segala Geni, maka jangan harap orang itu dapat dibunuh dalam keadaan utuh mayatnya. Dia pasti akan hancur berkeping-keping
dan mayatnya akan kering kerontang seperti alang-alang dimakan api. Melihat pemburu kaum bajil yang berdiri tegak di atas kakinya dan matanya menatap tajam, Mesin buru-buru melompat dan menggamit lengan suaminya. Jangan, cepat lari. Hai, dia lari kakak, lari. Jangan lari! Awas! Jangan lari! Kejar! Tangkap mereka! Kalian tidak becus! Jangan ngejong! Jangan bangka! Mengapa kalian diam saja? Maafkan Tuan Kebondarang. Ini kesalahan saya. Seharusnya saya lebih cepat bertindak. Ya, memang sayang sekali. Mengapa mereka bisa kabur begitu saja? Jumlah kita banyak, dan tempat ini dijaga ketat. Tapi semua gagal menangkap 2 orang asing itu. Maafkan kami, Tuan Kebondarang. Kami berjanji akan menebus kesalahan dan kekeliruan kami. 2 orang asing itu pasti akan dapat kami ringkus dan kami serahkan ke tangan Tuan Kebondarang. Ya, persoalan kedua orang asing itu kuserahkan pada Paman Bajil. Tapi tunggu, barangkali kau bisa membantu kami, Sakauni. Membantu bagaimana, Tuan? Apakah Tuan akan menugaskan saya untuk memburu 2 orang asing itu? Apakah kau keberatan, anak manis? Sama sekali tidak, tapi tugas ini cukup berat. Kalau salah perhitungan, kita sendiri yang akan mampus. Karena itu, kalau Tuan menugaskan saya minta beberapa orang untuk membantu perburuan ini. Itu soal kecil. Berapa orang prajurit kau butuhkan? Saya tidak membutuhkan prajurit, saya butuh jalan lejong dan jalan bangkal untuk menemani saya di perjalanan. Tapi apa caranya, Jong? Kau harus menurut. Ingat, Tuan Kebondarang sudah mengangkat Sakauni sebagai salah seorang di antara 4 besar. Apa kau keberatan, Jaran Jong? Tidak, Tuan. Tapi biasanya saya bertugas mengawal Tuan Putong Bajil. Kali ini kau tidak usah mengiringi aku. Kau temani saja gadis itu di jalan. Nah, pertemuan ini rasanya sudah tidak bisa kita teruskan lagi. Karena itu, aku bubarkan saja. Aku akan kembali ke Kediri besok pagi. Dan mengenai 2 orang asing itu, kuserahkan pada Paman Bajil dan kawan-kawannya. Kebondarang Pati Kediri itu pergi meninggalkan pelataran Candi Surabana dengan diiringkan prajurit-prajuritnya. Kemudian para pendekar, baik yang sempat turun ke gelanggang maupun yang belum, satu persatu pergi. Dan tak lama kemudian, suasana pelataran Candi Surabana menjadi sepi dan lengang. Cahaya obor dari minyak jarak masih berkibaran di terpa angin malam yang turun dari lereng gunung Anjasmara. Sementara di atas langit, bulan purnama masih bersinar terang benderang. Cahayanya yang lembut bagaikan membelai pucuk-pucuk pohon cemara dewa. Hanya tinggal 3 orang masih tetap duduk di atas lempengan batu di pelataran Candi Surabana. Mereka adalah Empu Tong Bajil, Dewi Sambi, dan Empu Renteng. Mengapa kau belum pergi juga, Renteng? Aku masih berpikir-pikir. Hendak pergi kemana sekarang ini, Kakang? Mengapa kau tidak segera menyusul gadis liar yang bernama Sakauni itu? Sambi, rupanya masih ada ganjalan di hatimu, Dewi Sambi. Lupakan soal itu. Kehadiran Sakauni tidak akan mengganggu kita. Bahkan kemampuan ilmunya bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bukan begitu, Kakang Bajil? Yang mengganggu hatiku sekarang justru pertemuan kita yang gagal. Semua rencana berantakan gara-gara pendekar asing itu. Dia tidak akan bisa meloloskan diri, Kakang. Mereka pasti akan tertangkap juga akhirnya. Ya, mereka harus ditangkap, hidup atau mati. Aku malu sekali pada Tuan Kebondarang. Baiklah, Kakang. Aku akan mencari mereka. Kemana akan kau cari mereka? Aku kira mereka belum lari terlalu jauh. Dewi Sambi masih akan melanjutkan bicaranya, tapi Empu Renteng sudah keburu melompat ke dalam gelapnya rimbunan pohon-pohon liar. Aku harus mendapatkannya. Harus! Apakah Kakang Bajil? Ku bilang aku harus mendapatkannya. Aku harus bisa merebutnya dari tangan pendekar asing itu. Merebut apa? Pedang yang sosoknya aneh dan menyeramkan itu harus bisa ku rebut dari tangannya. Harus! Luar biasa senjata itu. Dari mana pendekar asing itu mendapatkannya? Pedang itu memang luar biasa sekali, Kakang. Bahan apa yang digunakan untuk membuatnya?
Sepertinya batu-batuan gunung pun akan dapat dihancurkan olehnya. Kalau aku bisa memperoleh pedang itu, Sambi, aku akan menjadi yang paling tinggi. Mungkin lebih tinggi dari bulan yang berenang di atas langit itu. Kita istirahat dulu ya. Nafasku hampir putus. Tapi jangan istirahat di sini. Tempat ini terbuka, mudah dilihat orang. Sebaiknya kita terus saja, Mei. Tapi kakiku seperti kejang, tidak bisa digerakkan. Baiklah, biar kau gendong saja. Mari, naiklah ke atas punggung. Jangan, nanti kau terlalu capek. Tapi kita jangan berhenti di tempat ini. Berbahaya sekali, Mei. Kau dengar itu, Mei? Ya, karena itu kita harus mencari tempat yang tersembunyi dan benar-benar aman. Jangan di sini, Mei. Baiklah, mari kita jalan lagi. Tidak, aku tidak usah digendong. Aku bisa jalan sendiri, tapi jangan terlalu cepat jalannya. Rasanya di sini lebih aman. Mungkin inilah yang disebut candi Tiga Wangi, loh. Ya, mungkin. Candi ini sudah banyak yang rusak, artinya banyak yang sudah tidak utuh lagi. Candi ini lebih mirip kuburan tua yang sudah tidak pernah dirawat lagi. Lihat, batu-batunya banyak lumutnya dan ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Sepertinya tempat ini tak pernah dijamah manusia lagi. Hawanya dingin sekali, dingin dan menyeramkan. Justru tempat seperti inilah yang kita butuhkan. Tempat yang seram sangat cocok untuk orang-orang buronan bersembunyi. Ada apa, Messi? Iya, aku tahu. Kau pasti sangat lelah, bukan? Bukan hanya lelah, aku juga tidak mengerti loh. Mengapa kita selalu menjadi orang-orang buronan? Mengapa kita selalu menjadi pelarian? Di negeri kita sendiri, orang-orang juga mengejar kita. Mereka mau menangkap dan membunuh kita. Sekarang, di negeri orang pun kita masih juga diburu, dikejar dan mau dibunuh. Apa sebenarnya yang tidak beres loh? Di mana sebenarnya letak kekeliruannya? Bukankah kita selalu melakukan hal-hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran budi pekerti luhur? Sudahlah, Messi. Kita sudah cukup lelah. Jangan kau tambah lagi dengan beban pikiran yang berat-berat, Mei. Mengapa kalian turun dari kuda? Kami tak sudi mengikuti perintahmu. Kami tak sudi bertugas bersama seorang perempuan. Kenapa? Apa salahnya kalian pergi bersamaku? Apakah wajahku seperti burung hantu? Gadis liar. Pergilah mencari burunan itu sendiri. Dan kalian? Kami tentu saja akan pergi berdua saja. Kami tidak senang diatur perempuan. Kalau begitu, kalian mau membantah pimpinan kalian sendiri. Kalian tidak takut akibatnya? Gadis sidik, cepat pergi. Kami tak sudi tunduk pada perintah-perintahmu. Kalian ini pendekar-pendekar berjiwa pengecut. Kalian picik dan tidak satria. Baik, aku pun tak sudi mempunyai anak buah seperti kalian. Tikus-tikus pengecut. Apa? Kami anak buahmu? Sejak kapan kami menjadi anak buahmu? Tentu saja sejak kalian berdua dapat kukalahkan. Hei, kau jangan sembarangan bicara. Kami berdua belum pernah kau kalahkan. Bagaimana kalau sekarang kalian berdua mengakui kalah di depanku? Kau sombong benar. Kalau kau mampu mengimbangi ilmu macan kompang, kebuk kluyur, dan julung wangi, belum berarti kau mempunyai tingkat kepandaian di atas kami. Ayo, turun kau dari atas kudamu. Kalau kau dapat membuat kami bertekuk lutut, maka kami akan mengaku kalah. Dan kau boleh memerintah sesuka hatimu atas diri kami. Sakauni masih sesaat duduk di atas punggung kudanya. Dia hanya tersenyum dingin mendengar tantangan jalan pangkal. Kemudian gadis berwajah manis itu turun dari kuda dengan tenang. Silakan menunggu jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa.